Halo semuanya, nama aku Putra Asa Ari Purwanto, biasanya dipanggil Ari. Dan di sini aku ingin membahas sedikit tentang peluang bisnis yang bisa kita jalankan saat ini di era perkembangan teknologi yang saat ini berkembang pesat. Apa saja sih peluang bisnis yang bisa kita lakukan itu? Kita bisa memanfaatkan gadget kita seperti laptop, smartphone, dan lain-lainnya untuk mengembangkan bisnis yang kita jalani. Tentunya bisnis tersebut tanpa melalui kontak fisik dengan customer atau seseorang yang hanya dilakukan secara online. Yang pertama, bisnis yang bisa kita lakukan adalah bisnis produk digital. Nah, produk digital ini apa saja sih? Produk digital ini bisa mencakup seperti pulsa, token listrik, dan e-wallet pengisian saldo dompet digital seperti itu yang biasanya kita tahu saat ini. Ada produk digital yaitu dengan menjual aplikasi premium. Aplikasi premium ini contoh yang saya berikan seperti YouTube Premium. Kalian pasti tidak asing kan mendengar YouTube Premium itu. Nah, seperti yang kita tahu, era saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang rilis dan menawarkan berbagai macam fitur seperti premium. Nah, contohnya seperti Netflix menawarkan film-film bagus, menarik dari luar negeri Hollywood atau dari Indonesia juga banyak dengan cara berlangganan. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan peluang bisnis ini seperti menjual aplikasi premium tersebut. Bagaimana cara menjual produk digital tanpa modal bagi yang belum memiliki modal. Jadi pengalaman saya pada saat saya menjual aplikasi premium ini, saya pada saat itu tidak memiliki modal. Jadi tanpa modal kalian bisa meraih keuntungan, meraih cuan. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Pada saat kita melakukan penjualan aplikasi tersebut, tentunya kita harus memiliki servernya terlebih dahulu kan untuk melakukan transaksi. Nah, di sini kita ada 3 bagian pada saat melakukan jual beli aplikasi premium tersebut. Di sini yang pertama adalah servernya di saat dimana kita ingin membeli aplikasi tersebut, aplikasi premium tersebut. Nah, yang tengah ini kita sebagai perantara antara customer dan servernya. Nah, kita ingin mencari customer, bukan? Nah, di sini pada saat kalian sudah menemukan customer, misal customer ini ingin membeli Netflix 1 bulan, misalkan dia menghubungi kita tentunya kan, dia ingin membeli Netflix 1 bulan berlangganan. Caranya kita harus menarik customer itu untuk membayar terlebih dahulu. Nah, setelah customer itu membayar kepada kita, lalu uangnya yang kita dapat dari customer itu kita bayar ke servernya. Setelah server memproses dan selesai, kita sudah memberikan Netflix premium itu. Nah, selesai, kita mendapatkan keuntungan. Sistemnya sama seperti pulsa, paket data, dan e-wallet digital. Jadi kalau misalkan kita menjual pulsa yang harganya awalnya 5.500, lalu kita jual 7.000 kan? Nah, kita kan sudah mendapatkan untung 1.500. Nah, bedanya dengan aplikasi premium ini, kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Jadi misalkan aplikasi premium Netflix 1 bulan kan harganya 25, kita pasang 25.000, padahal harga aslinya itu 20.000. Jadi kita untung 5.000. Begitu. Jadi kita memberitahu kepada customer itu harga yang sudah kita rubah, harga yang sudah termasuk untung dari kita. Lalu kita membayarkan ke servernya tersebut dengan harga 20.000 itu lagi. Nah, begitu ide bisnis melalui aplikasi premium. Apakah produk digital cuma itu saja? Tentu bukan. Ada lagi satu produk digital yang sangat cuan banyak, seperti e-book digital. Apa sih e-book digital itu? E-book digital ini seperti buku seperti ini. Nah, buku-buku seperti ini. Cuma buku itu masuk ke dalam smartphone, jadi berbentuk digital.
kita bisa menjual loh e-book digital tersebut. Misalkan kita bisa membuat e-booknya terlebih dahulu, biasanya bisa pakai Canva. Seperti yang kalian tahu, Canva kan bisa mengedit foto, mengedit logo dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa membuat e-book di sana. Atau kita membeli e-book lalu dijual kembali kepada customer. Contoh, kita membeli e-book dari seseorang dengan harga 10.000, kita menjual ke customer dengan harga 15.000. Seperti itu, sama sistemnya. Jadi kita menambah keuntungan. Jadi kita memberikan customer itu dengan harga yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Bagaimana sih cara menjual e-book itu? Kita bisa manfaatkan seperti TikTok, Instagram, WhatsApp untuk menjual produk digital itu. Banyak sekarang yang sudah mulai melakukan bisnis tersebut melalui TikTok, Instagram, dan lain-lain seperti WhatsApp. Banyak. Tentunya satu, kita harus menentukan e-book apa yang kita jual. Kalau menurut saya yang saat ini sedang banyak diminati oleh seorang adalah e-book tentang pengembangan diri. Jadi orang lebih banyak minat dengan e-book pengembangan diri tersebut. Jadi kita bisa mencari seseorang yang menjual e-book tersebut dan menjualnya kembali. Begitu kita bisa menjual produk digital melalui gadget kita. Kalau misalkan kita gagal, bisnis kita menurun, kita harus bisa memutar otak kita bagaimana supaya bisnis ini bisa bangkit lagi. Semuanya berubah pada waktu pandemi COVID ini berjalan ya, sampai saat ini. Semua serba digital, semua serba online, begitu cepat. Ini kalau kita tidak mengikuti era perkembangan ini, kita akan ketinggalan tentunya. Oke, untuk cara yang kedua, kita bisa investasi. Kalian tentu tidak asing kan dengan kata investasi ini. Investasi ini bisa merujuk pada banyak sekali investasi. Seperti investasi buku. Kalian bisa investasi buku, membeli banyak buku, ya, buku pengembangan diri seperti tadi. Kalian bisa kalian menambah wawasan tentang buku tersebut, karena semua yang berjalan ini kita yang menentukan. Otak kita yang menentukan bagaimana kita berjalan menjalankan suatu bisnis. Kita investasi ilmu, kita berinvestasi ilmu. Jangan berpikir kita rugi loh investasi ilmu. Justru ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Nah, selain investasi buku dan ilmu itu, yang kedua kita investasi tentunya uang. Pada saat kita memiliki income, tentunya biasa yang sering kita lakukan pasti dengan cara menabung. Nah, yang seperti kita tahu, menabung itu sebenarnya bukan makin bertambah, tapi justru makin menurun tabungan kita. Loh, kok bisa? Bisa. Coba sekarang kita lihat berapa nilai mata uang $1 ke rupiah saat ini. Hampir 17.000 bukan? Padahal dulu pada saat tahun sekitar 2000-an, dolar masih menyentuh di bawah angka 10.000. Ini cukup meningkat ya inflasinya. Dan itu yang membuat tadi yang saya bilang, menabung bukan menambah aset kita, melainkan menurunkan aset kita. Lalu bagaimana cara
menyimpan uang, yaitu dengan berinvestasi, jangan ditabung. Kalau ditabung, uang kita tidak naik. Investasi bisa melalui emas, saham, atau kripto yang saat ini banyak diminati. Kalian tahu pada saat pandemi itu kripto, yaitu Bitcoin itu lagi melonjak-lonjaknya naik. Nah, di saat itulah kalian menggunakan uang itu untuk berkembang. Kalian bisa taruh aset kalian ke dalam saham, kripto maupun emas. Dan tentunya jangan asal kita berinvestasi. Kita harus melihat dulu. Kalau misalkan saham, kita harus melihat background dari perusahaan saham tersebut. Misalkan kita memilih saham BCA, kita lihat apakah BCA ini progresnya dari tahun ke tahun bagus. Kalau misalkan kita yakin, kita bisa menaruh aset kita di sana lewat saham. Dan juga kalau selain saham, bisa ke kripto ataupun emas. Kalau emas ini untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka-jangka yang pendek, bisa ke saham maupun kripto. Tentu ada resiko masing-masing itu. Investasi itu bukan dengan cara menabung ya, tapi dengan mengembangkan uang tersebut menjadi banyak, seperti itu. Dan juga peluang bisnis tadi bukan hanya dari offline, fisik, toko, tapi bisa melalui gadget, melalui penjualan e-book, penjualan aplikasi premium, penjualan pulsa lain-lainnya, sebagai macam itu, menjual barang ke marketplace online, seperti itu. Kita jangan mau ketinggalan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Gagal dalam berusaha, dalam menjalankan bisnis itu adalah hal yang wajar. Kita hanya melakukan, kita hanya berproses melakukan. Kalau gagal, coba lagi. Jangan bilang tidak bisa sebelum kita melakukannya. Karena sebuah bisnis pasti memiliki resiko, tinggal kita yang mau menjalani atau tidak. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam berbicara maupun informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.